Jadi ada seorang pria, di mana pria tersebut ini kerjanya serabutan. Pria tersebut ini mempunyai seorang kekasih. Hubungan mereka benar-benar penuh dengan cinta. Akan tetapi, dari pihak keluarga perempuan, ini tidak merestui. Dikarenakan si pria tersebut, ini benar-benar nggak nentu kerjanya. Bahkan sampai sering dibilangin, lah kamu ini mau ngasih makan apa nanti? Apa bisa kamu ini berumah tangga dengan kamu yang seperti itu? Kadang kerja, kadang enggak. Sakitlah hati si pria tadi. Pria tersebut akhirnya membuktikan, ia bekerja serius, ia merantau dan pas pulang, ia ini sukses dan kaya. Apapun keinginan keluarga dari si perempuan, ini ia turuti. Ini udah bener-bener sukses. Karena apa? Rumah direnovasi, dia punya mobil, dia ini selalu ngasih apapun kebutuhan dari keluarga dia, keluarganya si perempuan. Benar-benar sukses. Hingga pada akhirnya mereka pun menikah. Dapat restu nih akhirnya. Ada keanehan di sini. Anehnya, setelah menikah, ini si pria tadi justru malah memilih untuk berhenti bekerja. Lah kok aneh? Ini kan timbul banyak pertanyaan. Kamu udah hidup senang, udah nikah segala macam, kenapa nggak dilanjut untuk kerjanya? Sebenarnya kenapa? Ada apa? Kalian penasaran? Seberat apa pekerjaannya? Atau ada alasan lain? Kok tiba-tiba dia ini malah berhenti bekerja total? Ada orang yang memang ini ingin menjatuhkan saya dan dia belum ketemu. Kamu gak usah mikirin hal itu. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Tanpa surat kecil itu dari kamu, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Makanya saya langsung lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoskay Official New yang baru. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Oke, ini informasi lagi nih buat teman-teman yang baru muncul, baru gabung. Mas, sekarang Yoskay Official di sini ya Mas? Ya, Yoskay Official sudah berada di sini. Nah, Yoskay Official yang lama, kami sudah berhenti mengelola. Jadi segala uploadan atau tayangan yang ada di Yoskay Official lama, ini sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala lagi. Ya, amin. Pastikan perabsenan aman. Cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini dapatnya cerita nggak tahu kenapa. Ini banyak kan tidak mendapatkan restu nih perihal pernikahan. Nah, di cerita kali ini sama. Akan tetapi jalan ceritanya ini beda. Kalian sudah siap Yoskay? Yo wes, oke. Yoskay. 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 Cerita ini sudah aman untuk dibawakan dan ada beberapa yang sudah kami samarkan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Joko. Ini dia Joko. Usia Joko ini 27 tahun. Joko hidup sederhana dengan keluarganya. Bisa dikatakan Joko ini sebagai tumpuan. Bapaknya ini hanya tukang sol sepatu. Nah, ibunya Joko ini seorang ibu rumah tangga. Joko sendiri memang dari dulu apes masalah pekerjaan. Joko ini kalau kerja nggak pernah lama, nggak pernah betah. Sering sekali bergesekan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini yang membuat dia tidak punya pekerjaan tetap. Pernah suatu ketika bapaknya ini ngomong, Joko, ini ada kerjaan lagi. Daripada kamu ini lontang-lantung kayak gitu nggak jelas. Iya Pak, kerja apa ya Pak? Jadi Bapak, ya ada temen seorang supir angkot. Nah Bapak ini ngomong, "Bu, anakku dijak Mas. Dia udah muter-muter nyari kerjaan gak ketemu. Nah, kira-kira kamu mau gak?" Lah, Joko jadi apanya, Pak? Kamu jadi keneknya. Kamu tugasnya itu mintain uang. Oh, ya udah Pak. Nanti Joko ketemu sama orangnya. Kira-kira kapan, Pak? Besok pagi juga gak apa-apa. Nanti tak antar ke terminal. Kata bapaknya Joko. Kekasih Joko, ini namanya Arum. Arum hidup dengan kakak-kakaknya. Bapak Ibu Arum sudah lama tiada. Arum ini anak bontot. Udah jelas. Bener-bener kakak-kakaknya ini menjaga. Nah ketika Joko datang ngapel, sering sekali yang namanya Joko ini disindir-sindir. Walaupun ini mereka ngomongnya nggak sama Joko, akan tetapi sebenarnya arahnya ini nyinggung Joko. "Dek, kamu tahu nggak Dek, ini loh, ini kayak gini. Oh itu Mbak, itu kan anaknya itu kan nikah sama ini Mbak, terus dia ini hidupnya seneng Mbak, dia bahagia." Lah nggak tahu nih kalau adik kita. Jadi saudara-saudaranya suka seperti itu. Ngomong-ngomongin yang pedes-pedes seperti itu. Ini yang menjadikan Joko ini kesel.
Belum pernah ngapel, nggak pernah dibegitukan. Nah, disitulah Arum memberi semangat. Makanya kamu kalau kerja itu dibetah-betahin. Jangan sampai kamu ini hanya berapa minggu keluar. Yo, kamu nggak pernah dapat kerjaan tetap. Katanya mau ngelamar aku. Arum mengatakan seperti itu. Joko pun mengatakan kepada Arum, aku ini mau ketemu sama seseorang. Aku mau jadi kenek. Ya apapun kerja kamu lah. Yang penting kamu ini betah. Jangan cuma sebentar-sebentar aja, Mas. Ya udah, nanti tenang aja. Aku ini juga sebenarnya udah nyari orangnya, tapi belum juga ketemu. Ya doain lah biar cepet kerja akunya. Iya, Mas. Dek, udah jam berapa? Padahal baru jam 9 malam. Joko tahu, wah aku harus pulang. Singkat cerita, tibalah nih ketemu sama orang yang dimaksud bapaknya Joko, yaitu seorang supir. Kita sebut saja namanya Sigit. Itu Mas Sigit ini punya angkot. Ya, Mas Sigit ini kalau ngesol-ngesol sepatu atau apa, ini sering sekali minta tolong sama bapaknya Joko, makanya kenal. Gitu. Nah, Mas Sigit ini langsung ngomong sama Joko, kira-kira mau nggak? Kalau trayeknya kayak gini. Nanti kamu seperti ini. Oh mau, Mas. Nggak pakai lama, Joko pun akhirnya dia bekerja. 1 minggu bekerja, ini alhamdulillah sudah dapat uang nih. Pada saat udah dapat uang, Joko pun ini pengen ngapel ke tempatnya Arum, sembari membawa tentengan. Wajarlah di sini ya kan. Joko membeli pisang goreng, kue pukis ya kan, cemilan aneka kue-kue gitu kan ya. Ini memang nggak banyak, akan tetapi ini kan bentuk niatnya Joko, keseriusan gitu loh. Walaupun ya saya hanya baru bisa membawa seperti ini, mudah-mudahan seneng. Karena sebelum-sebelumnya Joko ini nggak pernah bawa apa-apa. Ketemulah sama Arum. Joko pun langsung memberikan kue tersebut gitu kan. Ini ada pisang goreng, ada kue-kue ini. Arum senang melihat Joko pun sudah bekerja. Nah, Joko pun ngomong, kasihin kakak-kakakmu biar nyicipin. Iya, Mas, aku seneng banget. Tak lama kemudian ya, langsung ditaruh di dalam. Arum kembali lagi menemui Joko. Ngobrol. Ini kakaknya Arum, kakak yang pertama ini, sambil gendong anak, keluar, sambil bawa tentengan makanan. Wah, dalam batin Joko ya kan, wah langsung disambut aku, baru bawa kayak gitu. Wah, Dek Joko kok repot-repot. Ini nih, kami maaf ya, nggak suka yang ini, dimakan Dek Joko aja ya. Ternyata makanan tadi yang Joko bawa, ini disuguhkan kembali. Mbak ini gimana sih Mbak? Lah emang kita nggak pada suka makanan kayak gini? Ini dimakan Dek Joko aja ya? Ya, hitung-hitung kami ini kan ngasih sama Dek Joko. Dek Joko udah ngasih kami kan? Wah, nyesek Joko. Ya ampun, seperti ini sih. Oh, iya Mbak. Ya, kami juga takut ya. Karena kan Dek Joko udah lama nggak bawa apa-apa. Sekali bawa langsung bawa kayak gitu. Takutnya nanti kami gimana-gimana ya kan? Yang terjadi di kampung-kampung lain kan gitu. Terus apa nanti keracunan atau apa ya? Maaf ya. Wah, ngomongnya emang bener-bener nyesek. Joko sempet mau marah nih. Iya Mbak, maafin saya Mbak. Tapi maaf Mbak, saya nggak pernah ngeracun makanan-makanan seperti ini Mbak. Saya makan ini Mbak. Di depan kakaknya si Arum. Saya nggak kenapa-napa kan Mbak. Ya siapa tahu, kan saya bilang siapa tahu. Arum, maaf ya Mbak. Wah, bener-bener Joko ngerasa sakit hati. Disitulah yang menjadikan Joko ini pengen sekali yang namanya jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses. Joko pun cerita sama si Sigit. Mas Sigit, aku semalam kayak gini-gini. Wah, kacau kamu. Gini, ya. Kerja sama aku yang semangat. Kalau pas mobil ini berhenti atau apa, yo istirahat, kamu juga latihan nyetir. Siapa tahu nanti pas saya ini nggak berangkat, kamu bawa mobil sendiri. Cari orang untuk ngenei. Bagi hasil. Yang penting bisa setoran. Aman. Memang boleh kayak gitu Mas? Nggak apa-apa. Saya ini kalau udah percaya sama orang, ya tak percaya. Tapi kalau nyakitin saya, oh jangan harap saya bisa memaafkan. Iya Mas, akhirnya diajarin nyetir mobil. Mas, ternyata mudah ya Mas? Lah iya, gampang kan? Joko bisa parkir, maju mundur segala macam. Hingga pada akhirnya, kadang-kadang Joko yang bawa mobil. Joko semakin lihai seneng. Sampai akhirnya Joko ini punya tabungan, wah aku mau bikin SIM. Sampai dia punya SIM. Wah, Joko pun menunjukkan kalau dia ini semangatnya ini bukan main. Akan tetapi tetap saja bagi keluarganya Arum, Joko ini masih yang rendah. Sampai Joko ini bingung. Harus gimana aku? Cerita lagi sama si Sigit. Pada suatu ketika saat Joko sedang mencuci mobil,
Jadi kalau pas udah mau pulang gitu kan, dia ke garasi, nyuci mobilnya, dibersihin biar kinclong. Joko menemukan satu bungkus, ya, itu adanya di dompet kecil, ada sletingnya. Ini tepat di bawah rem, gitu. Tapi nyelip gitu. Ini apa? Kok kayak ada dompet kecil apa ini? Diambil sama Joko. Ternyata pada saat dibuka, ini kayak ada bunga-bunga udah layu, terus di situ ada batu, ada beberapa lidi yang sudah mengering. Jadi lidi ini terlihat benar-benar udah lama sekali. Joko kaget, apa ini? Tanyalah sama Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit lagi makan. Nyamperin, Mas Sigit, aku mau tanya Mas, ada bungkusan di bawah rem Mas. Apa ya Mas? Saya lupa. Pas ini. Berarti nggak hilang. Saya pikir hilang. Lah apa itu Mas? Udah nanti orang-orang denger. Malam harinya, pada saat Joko mau pulang, Sigit ngomong sama Joko, kamu jangan ngomong-ngomong ya. Itu penglaris. Jadi orang-orang kalau lihat angkotku, ini memang mereka ini nggak mau kemana-mana. Bisa jadi mereka ini tertarik untuk naik. Ini namanya penglaris, pemikat. Oh gitu ya Mas. Nah, gini, kamu kan ada masalah kan mengenai keluarganya si Arum. Besok tak ajak kembahnya, kamu mau gak? Biar mereka ini akhirnya luluh sama kamu. Ye, boleh Mas, langsung boleh aja gitu. Jadi Joko memang pengen dihormati di tempatnya Arum, gak pengen dia apa-apain. Minimal dihargai lah. Joko ini pulang. Pada saat Joko pulang, dia ini jalan kaki. Setelah dia ini diturunkan di pinggir jalan sama Mas Sigit, ternyata papasan sama Arum. Ini udah tengah malam padahal, udah jam 10-an malam. Ternyata Arum ini mau beli makan. Arum, Mas, Arum sendirian. Kamu kemana malam-malam? Aku mau beli makan Mas, aku disuruh mbakku. Oh, lah kamu Mas baru pulang toh? Ya, tak boncengin Mas. Ngeri kamu kalau di jalan raya. Joko akhirnya boncengin. Nah, pada saat di tempat warung di mana Arum ini beli makan, sembari nunggu dibungkusin gitu, Joko ini kayak ngelamun. Mana? Mas, kamu kenapa? Jadi gini. Nanti kamu takutnya ngalah pikirannya gimana? Enggak Mas, cerita. Aku kan udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu tahu sendiri kan, apapun sudah aku lakukan. Tapi di mata keluargamu, aku ini masih tetap rendah. 0. Aku harus gimana? Yo, kamu kan udah berjuang Mas. Ya kalau bisa ya terusin aja. Kamu sembari ngumpulin uang. Percuma. Aku ngumpulin uang juga nggak berarti buat kakak-kakakmu kok. Lah terus tadi kamu ngalamin kenapa? Jadi gini. Tapi bener ya, kamu nggak kenapa-napa dan jangan sampai menghindar dari aku. Enggak Mas. Kamu pengen kan aku dihargai di tempat kamu? Kalau kamu di tempatku udah jelas-jelas keluargaku menghargai. Iya Mas, kenapa? Jadi aku diajak sama Mas Sigit, bosku. Dia supirku. Dia ini pakai penglaris. Dia ini pakai pemikat agar orang-orang tertarik naik angkotnya Mas Sigit. Rencananya aku mau ngikutin arahan Mas Sigit. Aku diajak ke tempat Mbak Dukun. Itu sih, cuma itu aja. Enggak Mas. Jangan yang gitu-gitu Mas. Jangan. Nah makanya ini aku cuma ngomong itu aja. Enggak, aku nggak setuju Mas. Apa jangan-jangan dari dulu kamu kayak gitu Mas, pakai kayak gitu? Enggak. Nah, semenjak itulah Arum jadi kayak nggak seneng dengan apa yang dilakukan si Joko. Sempat Arum ini beberapa hari diem terus ketika ketemu Joko. Joko sampai ngomong, Rum, aku nggak pakai apa-apa, percayalah aku nggak pakai apa-apa. Nah, Arum malah menjauh. Joko yang minta maaf ke Arum, nggak bakalan pakai gituan. Ya, pengen membuktikan bahwa itu hanya tawaran dari Mas Sigit. Ini Joko belum eksekusi nih. Tapi karena Arum semakin menjauh, menjadikan Joko galau, Joko langsung nyamperin Mas Sigit. Mas, kasih sih Mas. Tidak oneng geriane Mbak Dukun Mas. Ini Arum malah jadi kayak gini Mas, niatku jujur. Lah, gimana sih kamu? Kok malah kamu ini kayak gitu? Datanglah ke tempat Mbak Dukun. Mbak Dukun ngasih sesuatu. Dikasihkan ke Joko, disuruh menaburkan sesuatu ke rumahnya Arum. Malam-malam Joko lewat. Dan gak tahu kenapa. Setelah dari tempatnya Mbak Dukun dikasih syaratnya seperti ini. Gak butuh waktu lama. Arum justru malah nyari Joko. Dia ngomong kangen lah, apalah. Bahkan Arum menyampaikan kalau kakak-kakaknya ini mulai tanya Joko. Joko gampang jawabnya ke Arum. Katanya, aku ini main dukun, aku ini. Kok sekarang kamu malah nyari? Udahlah Mas, maafin aku. Perjuangan Joko belum sampai di sini. Setelah udah datang ke tempatnya Arum memang benar. Dihormati, dihargai. Akan tetapi Joko ini justru malah didudukkan. Kalau kamu memang niat untuk menikahi si Arum, kakak-kakaknya Arum ini ya setuju. Asalkan
kerjaan kamu tetap, dan kami tidak mau kalau kamu itu hanya sebatas tukang supir angkot atau kamu ini kena. Bukan kami ini merendahkan, enggak. Tapi kami nggak mau nanti kalau Arum ini hidup susah. Gitu, Dek Joko. Tapi maafin kami yo kalau kami kemarin ini gimana-gimana. Maafin lo yo. Masih ada enaknya nih walaupun ada ngomong saklek, tapi ada kata maafnya. Wah, Joko tertantang. Kakak yang lain juga ngomong, iya kami ini kan hidup juga kayak gini. Terus kami juga butuh seperti ini, rumah kami seperti ini. Kami juga butuh kok yang namanya seperti ini, seperti ini. Wah, permintaan banyak. Joko hanya bilang, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik ya Mbak. Mas, Arum. Jadi kakaknya ini kan banyak di situ. Akhirnya setelah itu Joko pun pulang. Tapi dia juga ngerasa seneng. Minimal dihargai. Dan ternyata emang bener. Ketika Joko ini lagi ngenekin gitu kan ya. Jumpa sama salah satu kakaknya Arum. Ini tegur sapa. Joko, semangat ya. Mas, iya. Disapa ini seneng banget. Jadi memang Joko ini bener-bener merasa, ya ini aku dihargai. Tapi aku harus nyari kerjaan yang lebih dari ini. Memang bener. Yang namanya supir angkot. Ini kan gak nentu. Dan ketika nanti diberikan ke kene, Joko ini kene ya pasti dibagi lagi. Hasilnya juga gak nentu. Apalagi Joko. Dia megang uang pertama nih ketika ada orang bayar. Dia udah tahu nih, aduh iya juga ya. Kalau ke depan segini-segini aja, bakalan aku dimusuhi seumur hidup nih sama kakak-kakaknya. Setelah dia ini lihai membawa mobil, dia bilang sama Mas Sigit, Mas, aku juga tak muter-muter Mas. Kalau sampean pas libur, ya wis monggo. Pun itu masih kurang. Joko, ini dia pusing. Aku harus gimana. Akan tetapi, ini berjalannya waktu, ini kan dia ini dipasrahin sama Mas Sigit untuk menjaga mobil. Yang menjadikan Joko ini tahu mesin. Sering sekali mobilnya Mas Sigit ini masuk ke bengkel. Joko ini gampang akrab sama teman-teman bengkel. Jadi Joko ini tanya juga, ini gimana sih bisa kayak gini Mas? Caranya gimana nih Mas? Ini gimana nih bisa masang kayak gini. Joko tahu persis tentang bengkel. Joko kepikiran, aku kerja sambil bengkel, nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Nah, pada saat itu, ini ada karyawan bengkel, CS-nya si Joko, yang biasa di situ Joko tanya-tanya. Kita sebut saja namanya Irfan. Nah, si Irfan ini mengatakan, wah Mas, kalau sampean bisa bengkel, terus sampean ini kerja di luar kota, apalagi kota-kota besar, sampean ini bisa sukses Mas. Karena apa? Rata-rata mereka ini, orang-orang yang punya mobil sangat mudah sekali untuk kita ini melakukan, maaf ya Mas yo, markup harga. Terus kita bilang walaupun kerusakannya ini, terus kita bilangnya merembet ini, bisa Mas. Lah beda kalau di kampung. Sing dandan tonggone dewi. Yang betulin mobil saudaranya sendiri. Kalau harganya tak naikin, mereka nggak datang ke sini. Lah kalau di sana, di kota-kota besar nggak ada kepikiran orang untuk ya ini nggak ada. Jadi yang punya mobil ya udah kalau rusak langsung taruh bengkel, berapapun pasti dibayar. Jadi kenapa saya berada di sini? Ya karena saya udah nikah. Terus istri saya, anak saya ini nggak mau untuk saya berangkat ke luar kota lagi. Itu alasannya. Lah Mas, ada link nggak Mas di luar kota kayak gini? Coba Mas, itu dulu bengkel saya. Sahabat saya di sana semua. Coba nanti tak calling ke sama teman-teman saya yang masih pada di sana. Oh ya Mas, saya berharap itu Mas, saya berharap. Joko pun ngomong sama Arum pada saat ketemu. Kira-kira kalau Mas ada di luar kota kamu gimana? Ya nggak apa-apa Mas. Asalkan kamu ini bener-bener kerja terus pulang ini sukses. Itu kan juga buat kamu juga Mas. Iya sih, bener. Dapat kabar nih dari Mas Irfan. Joko bisa ke bengkel nggak? Bisa Mas. Pada saat udah malam, udah selesai kerja, Joko pun mampir ke tempat Mas Irfan. Joko, ini ada kenalan Mas, namanya Mas ini. Mas udah ngomong nih, ternyata di bengkel mereka memang lagi butuhin teknisi. Siapa tahu, wong kamu ini orang cepet nangkep ya. Siapa tahu kamu kesana, terus akhirnya kamu bisa bengkel. Mas, tapi kan pengalamanku Mas. Wah, pengalaman apa sih? Orang Mas sering lihat kok, kalau kamu tak ajarin apa langsung bisa. Dan percayalah, di sana ini gampang kok, mudah, sangat mudah sekali. Beda dengan di sini, beda dengan di kampung. Orang di luar kota, apalagi kota besar, dia udah ngerasain mobil nggak enak sedikit udah langsung dibawa ke bengkel. Padahal ini hanya untuk membetulkan ini saja. Nah, kalau orang di kampung, nunggu mobilnya rusak,
baru ke bengkel. Bedanya itu. Makanya sangat mudah sekali. Ketika kamu nanti nggak bisa, tinggal bilang, ganti Pak. Bagian ini harus diganti, harganya sekian, pemasangan sekian, bla bla bla. Selesai. Itu enaknya di luar kota. Nah kalau di sini nggak mungkin. Mas, masih bisa dibetulin kan Mas? Udahlah diapain aja, yang penting jalan dulu. Inilah bedanya. Nah kalau di kota ini orang nggak mau tahu, pokoknya motor, mobil atau apa segala macam dipakai enak, nggak rusak lagi. Nah gampang itu kok. Masa iya Mas? Nah akhirnya Joko pamitan sama keluarga, Joko pamitan sama Arum, Joko akhirnya pergi ke luar kota, Jakarta. Joko ke alamat bengkel tersebut. Ketemu sama salah satu orang nih yang memang itu sudah ditelepon sama Mas Irfan. Kita sebut saja namanya Mas Fahmi. Nah, Mas Fahmi ini langsung ketemu sama Joko. Joko meminta tolong agar Joko bisa masuk di bengkel tersebut. Mas Fahmi langsung mengutarakan kepada bos. Nah, bos akhirnya bisa jumpa sama si Joko. Dites di situ, karena Joko memang sudah punya bekal dari kampung, menjadikan Pak Bos ini nggak pakai lama untuk menerima si Joko. Nah, ada keunikan di sini. Namanya orang kampung ya, ulet. Apalagi baru banget nih di Jakarta. Kerjain ini langsung dikasih tips yang besar, menjadikan Joko tambah semangat. Lah, kok di sini enak banget. Aku langsung dikasih tips, padahal aku hanya mengerjakan ini. Di situ sebenarnya dilarang untuk menerima tips. Cuma Joko, ini di sini langsung nerima dari tangannya dia sendiri. Dia lihat, lah ini besar kok enak banget di sini. Nah, si Joko ngomong sama Mas Fahmi, kalau nggak ada yang tahu ya udah nggak apa-apa diterima. Tapi kalau ada yang lihat, yo langsung bilang sama Pak Bos, ini dapat tip ini Pak, ini ditaruh di kotak itu. Oh ya Mas, siap Mas. Tapi alangkah baiknya yang dikatakan dulu, jangan menerima tip, oke? Jadi kamu harus menolak. Nggak Pak, di sini memang tidak diperbolehkan menerima tip. Harus itu dulu. Jangan langsung pura-pura, nggak usah Pak, nggak usah, tapi kamu langsung minta, jangan, oke? Iya Mas. Dan ternyata emang benar. Dengan adanya seperti itu, Joko mendapatkan uang sangat mudah sekali. Sampai teman-temannya yang ada di situ, yang sudah lama di situ, ini jarang dipuji sama Pak Bos. Kalian tahu nggak? Walaupun anak baru, tapi si Joko bisa sekali untuk menghadapi apapun keluhan pasien-pasien kita. Bahkan omset kita mulai naik. Jadi kalian harus tiru Joko. Wah semuanya ini sebel sama Joko. Kesel. Lah ini wong anyar kok. Orang baru kok. Langsung dipuji Pak Bos. Singkat cerita, berjalannya waktu, ada seseorang. Ini sahabat dari Pak Bos yang punya bengkel. Kita sebut saja namanya Pak Andri. Seorang bos kaya raya ini. Dia udah tua, usianya kurang lebih 65 tahun. Akan tetapi, dia ini tampilannya memang bener-bener selalu necis. Gak mau terlihat tua. Saat itu mobilnya rusak, ketemulah sama yang namanya Pak Andri. Pada saat itu, bosnya bengkel tersebut ini langsung nyuruh Joko. Joko, coba kamu garap mobilnya Pak Andri. Nah, memang saat itu Joko bener-bener kebingungan. Ini aku baru lihat nih, mobil-mobil kayak gini, mobil mewah. Aku bingung, tanya sama Mas Fahmi. Mas Fahmi mengatakan, kamu pakainya ini, langsung beres. Udah Pak, silakan dicoba Pak. Dicoba. Pas udah dicoba, bos tersebut, bos Andri, ini ngerasa bener-bener, wah ini baru ketemu bengkel yang kayak gini, yaitu di temanku sendiri. Nggak tahu apa yang diobrolin mereka, tiba-tiba Pak bosnya si Joko ini langsung manggil Joko. Joko, ya sebenarnya Bapak udah nyaman sama kamu, Le. Bapak ini udah seneng sama kinerja kamu. Tapi Pak bos Andri ini sahabat Bapak. Tanpa bos Andri, Bapak ini nggak bisa seperti ini. Yang pertama kali Bapak ini diajak joinan sampai akhirnya bengkel ini berjalan, ya Pak Bos ini, Pak Bos Andri. Nah, Pak Bos Andri ini butuh supir. Dan Pak Bos Andri juga butuh teknisi ketika mobilnya ini ngalami kerusakan atau apa-apa segala macam. Beliau ini sering keluar kota. Joko betah nggak kerja di sini? Ya betah lah Pak. Saya malah senang di sini Pak. Saya banyak pengalaman di sini Pak. Yo Bapak tahu kamu seringan disindir-sindir sama teman-teman. Wah, saya udah nggak ngurusin hal itu Pak. Wajar namanya kerja Pak. Pasti ada cemburu. Nah gini, gimana kalau kamu ikut Pak Andri? Maksudnya Pak? Iya, jadi kamu mulai sekarang kerjanya sama Pak Andri. Gimana Pak Andri? Joko? Nama saya Andri, saya senang sekali kalau kamu ini mau kerja sama saya. Saat itu Pak Andri ini menggunakan alat bantu hisap nafas.
Itu alat apa sih itu yang kayak untuk paru-paru ya Mas? Apa sih yang... Jadi Pak Andri sendiri sebenarnya mungkin udah ada sakit gitu yang ia diderita. Asma atau apa gitu kan. Entah itu alatnya apa namanya, intinya kayak gini nih bentuknya. Saya lupa. Nah, oke, kita lanjut ceritanya. Ketika Joko merokok, Pak Andri langsung ngomong, maaf nah Joko, kalau bisa dimatikan dulu. Oh iya Pak, iya Pak, iya. Setelah ngobrol, barulah Joko akhirnya pamitan sama teman-teman. Joko ikut Pak Andri. Akan tetapi Pak Andri mengatakan, walaupun saya iya, tapi ada persyaratan yang harus dilalui. Nah Joko, syarat apa ya Pak? Yang jelas gini, gaji sama bengkel kamu udah jelas gedean saya. Gitu. Terus nanti kerjanya juga nggak yang setiap hari. Jadi kamu ini cuma di berapa bagian saja berangkatnya. Kalau tempat tinggal ada, di rumah saya ada kamar banyak. Jadi kebetulan supir saya ini keluar. Nanti kamu ketemu sama istri dan anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya ini dari luar negeri, lagi di rumah. Nanti kamu juga ketemu sama karyawan-karyawan yang lain. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sesampainya di rumah Pak Andri ternyata bener. Yang pertama ditanyain oleh anak-anaknya Pak Andri, begitu juga dengan karyawan yang lain, ini langsung nanyain ke Joko, siapa namanya? Nah, udah punya pacar belum nih Pak? Nah, ini jangan-jangan udah punya pacar nih, ganteng kayak gini. Ada yang ngomong seperti itu. Begitu juga dengan anak-anaknya Pak Andri. Ayah, ini udah punya pacar belum? Ya, ditanya dulu kalian. Bagaimana? Kalau kalian serak segala macam, yo kita berarti jadi ngambil Joko. Kalau enggak, ya berarti, nah Joko nanti tak kembalikan lagi ke pos bengkelnya. Ternyata semuanya ini menanyakan hal yang sama. Udah punya pacar belum? Termasuk istrinya Pak Bos Andri. Nah, istrinya Pak Andri ini namanya Bu Ida. Ya, udah punya pacar belum kamu? Sedangkan keniatan Joko ini keluar kota, ini kan memang mau melamar pacarnya. Ini memang pengen membahagiakan pacar dan seluruh anggota keluarganya. Aduh, ini gimana ya? Kalau boleh tahu, kalau nggak punya pacar, terus kalau punya pacar ini gimana ya? Saya belum tahu soalnya. Jadi gini, seluruh karyawan di sini ini memang rata-rata nggak punya tanggungan. Itu kenapa mereka akan bekerja semaksimal mungkin. Nah kalau punya tanggungan segala macam, kami nggak mau. Nanti yang ada yang sering izin lah apalah segala macam. Ini yang membuat kami sering sekali mengganti-ganti karyawan. Jadi kalau toh memang udah mau nikah atau apa, mending ngomong. Atau mungkin setelah selesai kontrak dia ini mau gimana monggo. Saya nggak mau. Kepikiran keluarga atau apa. Pernah saya ini dibohongi orang, pernah. Jadi Pak Bos Andri dan keluarganya ini pernah dibohongin sama karyawan-karyawannya. Bilangnya keluarga lagi sakit Pak, membutuhkan ini Pak, inilah itulah apalah segala macam. Mereka ini ngasih apa yang karyawan butuhkan. Ternyata ini hanya membohongi. Ini yang nggak mau. Dan itu terjadi berkali-kali. Makanya Pak Andri langsung mengatakan, pokoknya kalau punya pacar atau istri, ya udah kita nggak jadi. Saya pengen kamu nggak kepikiran siapa-siapa. Yang pertama, biar saya nggak kebohongi. Yang keduanya, saya bisa sukses seperti ini karena saya tidak memikirkan siapapun. Prinsip saya dan keluarga saya semuanya ini. Ketika saya memikirkan diri saya sendiri dan saya bisa sukses, maka saya bisa meng-hire orang. Kalau prinsip saya seperti itu. Tapi bukan berarti saya serakah, tidak. Saya tetap harus membantu orang-orang yang di sekitar saya. Akan tetapi fokus utama saya adalah mensukseskan saya duluan. Setelah itu baru saya bisa membantu orang. Maksud saya seperti itu. Nanti kalau kamu punya tabungan segala macam, kamu keluar dari sini, ini kamu tenang, kamu punya uang banyak. Nah, kecuali orang tua, ini wajib. Kamu ngirim orang tua, saya nggak masalah. Sambil menghisap alat bantu untuk nafasnya biar lega gitu kan. Joko bingung di sini. Kenapa kamu bingung Joko? Gini Pak, saya kan belum ngomong sama ibu bapak saya. Dan ini terlalu cepat loh Pak. Saya tiba-tiba diajak ke sini. Boleh nggak Pak kalau saya ini nanti telepon dulu sama keluarga yang ada di kampung Pak? Oh nggak apa-apa. Lah nanti besok kita jumpa lagi, kamu obrolkan rencana ke depannya bagaimana. Kamar kamu ada di belakang. Kalau toh nggak jadi nggak apa-apa kok, ya. Selamat bekerja, semoga kita ini jodoh. Ya selamat bekerja ya. Nah kalau ini mereka ini anak-anak bapak, adanya di luar negeri. Kebetulan aja mereka ini pas pulang. Joko ini bingung nih, aduh gimana ya, mau jujur enggak? Ya kan, sedangkan ini di sini gajinya gede. Aduh gimana ya? Nanti kalau aku ngomong sama pacarku, bisakah dia mengertikan atau tidak? Atau bagaimana? Wah, pasti nggak percaya ini dia. Yang ada kakak-kakaknya ngomporin inilah itulah segala macam. Dipikirnya aku nanti di sini ada pacar lagi lah. Wah bingung nih si Joko. Pada malam hari, saat itu Joko ini keluar dari rumah. Dia menuju ke halaman.
dia telepon Arum. Dia baru mau ngomong justru malah Arum ini yang terocos duluan, dia ngomong duluan. Mas, aku justru mau ngomong nih, aku duluan, aku pengen ngomong. Karena aku takut nanti jadi gimana-gimana. Iya, kenapa? Ada apa? Kok kamu ngomongnya pelan-pelan? Enggak. Kok enggak luas kayak pas kamu lagi di bengkel? Sekarang kamu di mana? Ya di bengkel lah. Joko mengatakan dia masih di bengkel. Ya apa-apa, gimana? Banyak mas, orang-orang yang udah merantau di sana, terus pada akhirnya lupa sama tujuan awalnya gimana. Aku nggak mau kamu seperti itu. Jangan hianati aku ya mas. Karena memang keluargaku ini udah mulai percaya sama kamu. Jangan sampai kamu ngecewain aku. Ya ampun, aku harus gimana? Padahal si Joko niat teleponnya ini kan mau bercerita gitu kan ya. Mau ngomong, mau izin. Misalnya, aku ngumpetin kamu dari Pak Bos gimana? Sebenarnya kan mau ngomong seperti itu. Akan tetapi di sini Joko nggak kuat ngomongnya. Karena apa? Arum sudah seperti itu duluan. Apapun yang terjadi, pokoknya kalau pas aku pengen telepon kamu, ya seperti biasa. Ya udah gini aja, udah. Gini, kan aku di sini kerja. Kadang puteran itu nggak mesti. Kadang aku ini lagi sibuk atau apa segala macam. Jadi nanti kalau aku ngabari, baru kamu telepon aku. Ya, beneran kan mas? Tapi kamu di sana baik-baik aja. Iya, aku baik-baik aja. Awas lo ya mas, jangan sampai kamu yang gimana. Iya, boleh aku ngomong nggak? Boleh. Kalau toh misalnya apa mas? Aku ini ngomong sama Pak Bos bahwa aku ini nggak jadi deh, nanti aja. Apa kamu mau ngomong apa kamu? Enggak apa-apa. Mas, jangan aneh-aneh. Jangan-jangan kamu di sana punya pacar. Ya ampun demi Tuhan, aku nggak ada seperti itu nggak ada. Nggak, jujur. Iya udah, intinya gini, ya. Misalkan aku nggak bisa pulang, nanti aku ngasih tahu kamu gitu ya. Jadi karena memang katanya nanti ada pergantian bos gitu loh. Jadi ya aku ngomong pahitnya dulu lah. Kalau aku nggak bisa pulang nanti atau apa segala macam aku ngabarin kamu. Tapi kamu di sana harus baik-baik aja mas. Jangan sampai kamu selingkuh. Ya udah, disinilah yang membuat si Joko ini akhirnya nggak berani jujur. Apalagi Joko tahu kakak-kakaknya Arum. Wow, killer semua men. Kamu kalau sampai nyakiti adikku, tak gereji mesin gulumu, ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Saat itu Joko akhirnya memutuskan untuk tetap menerima pekerjaan itu. Ini dikarenakan setelah sharing sama Sigit. Mas, aku gimana ya mas? Aku gini. Loh, kalau aku jadi kamu, ya udah nggak usah cerita sama pacarmu udah. Yang penting kamu sukses dulu. Masalah mau berantem nanti ke depannya atau apa segala macem, yang penting kamu udah punya uang. Perempuan akan diem kalau udah laki-laki punya uang, selesai. Lah kalau kamu kali ini belain pacarmu, terus kamu apa ya akan bisa kerja lagi di tempat yang lama? Ya bisa sih mas. Lah iyo. Tapi kalau udah dimasukin orang lain, ini ngomong pahitnya. Ya juga sih mas. Ya udah, tinggal ngomong belum punya pacar. Selesai. Ada uang, udah kumpulin segala macem. Sesuai kebutuhan. Pamit, pulang, sukses. Buka usaha di rumah, kelar. Iya juga. Terpaksa di sini, Joko ini membohongi Pak Andre. Begitu juga dengan Arum dan keluarga. Membohonginya Pak Andre apa? Ya Joko mengatakan bahwa Joko tidak punya pacar. Nah, membohonginya Arum bahwa Joko masih kerja di tempat lama. Karena Arum percaya pada saat Joko ini bekerja di tempat yang lama. Keesokan harinya, semua itu diungkapkan. Siapa? Saya mau bekerja di sini. Semalam saya sudah telepon sama ibu bapak saya dan saya diperbolehkan kerja di sini. Saya sendiri belum punya pacar, Pak. Saya juga belum punya pacar, Bu. Mas, semuanya ya. Di sini saya memang berniat untuk bekerja. Oh, kalau gitu berarti kamu siap ya kerja di sini apapun resikonya? Iya, Pak. Beneran ya nggak punya pacar ya? Karena saya nggak mau kamu konsentrasinya ini kacau. Saya punya pengalaman pahit ini banyak. Ya, ada dulu saya pernah punya sopir, dia pikirannya ini segala macam yang menjadikan saya pernah kecelakaan. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi fokus kamu hanya untuk bekerja di sini. Masalah uang, masalah kamu minta apapun, saya bisa turut itu.
Joko mengiyakan. Deal. Akhirnya Joko bekerja di situ. Kedua anaknya dari Pak Andre akhirnya kembali ke luar negeri. Setiap nganter Pak Andre, Joko, ini kalau Arum mulai telepon atau SMS yang banyak banget, bahkan ngirim pesan yang banyak banget, ini Joko nggak berani ngangkat kalau di sampingnya ini ada Pak Andre. Pas telepon atau apa segera dimatikan, pas telepon apa segera dimatikan. Udah, pokoknya Joko nggak mau nyalain aturan. Jadi Joko ketika menerima telepon dari Arum atau apa segala macam, ia segera menjauh. Ia tak ingin terlihat oleh Pak Andre, begitu juga Bu Ida dan karyawan-karyawan yang lain. Dan memang karyawan yang lain ini tidak ada yang menginap karena mereka ini rumahnya udah berdekatan. Ada dikasih kos-kosan, ada yang disuruh jaga perkebunan, di situ dikasih kamar juga. Jadi yang nginep di situ hanya Joko. Berjalannya waktu, apapun keinginan Joko selalu dipenuhi. Singkat cerita, setahun sudah Joko berada di situ. Beberapa kali Joko ini diajak ngomong. Joko, Bapak lihat kamu ada sesuatu yang disembunyikan. Apa sih Pak? Joko nggak ngerti Pak. Bapak ngomong apa Pak? Kamu sering menjauh dari Bapak dan kayak ada yang diumpetin dari Bapak gitu. Jangan-jangan Pak Andre tahu nih kalau aku pacaran dengan Arum. Aku ada pacar nih di kampung. Aduh, gimana ini nasibku? Pak Andre ini mendesak. Ada yang mau dicucurkan nggak? Jangan sampai. Ya, Bapak nggak percaya lagi sama kamu. Pak, beneran Pak, beneran. Ya, gimana Bu? Terserah Bapak sih Pak, kalau Ibu. Bu, maafin saya Bu. Saya ini udah sering teledor kalau pas lagi nyetir sama Ibu. Nah, tuh Pak, denger tuh Pak. Kalau pas lagi bawa Ibu, dia ini sering teledor. Ya, Ibu nggak gimana-gimana sih, tapi Ibu ada yang curiga aja Pak. Itu aja sih Pak. Ternyata pengamat yang paling jeli justru malah Bu Ida. Bu Ida ini langsung ngomong sama suaminya. Maka dari itu, Joko ini disuruh duduk di situ. Wah, deg-degan. Ketahuan nggak nih? Ketahuan nggak nih? Saat itu Joko ini tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam. Saya mengatakan apa yang sebenarnya, Pak. Beneran? Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Kalau saya ada salah. Nggak tega saya ini. Iya, Bapak percaya. Ternyata kayak sebuah ngeprank. Jadi membuat Joko ini deg-degan. Joko pun akhirnya lega. Ya ampun, Pak. Saya udah senam jantung tadi, Pak. Iya, tapi tolong ya. Jangan hianatin kami. Kamu sudah nganterin Bapak, kamu nganterin istri Bapak. Kadang keluar kota. Kamu nanti pulang tak suruh Bapak untuk nganterin istri Bapak. Kamu ini anak yang baik, kamu anak yang jujur kok. Tapi satu yang Bapak kurang suka dari kamu. Tolong, biasakan ketika membawa mobil bersama Bapak. Jangan samakan sama Ibu. Ibu sering cerita ke aku, kalau kamu, ya nyupirnya kurang pas. Ya, jangan sampai Ibu ini kayak deg-degan atau apa saat Ibu ini diboncengin kamu. Ketika Ibu naik mobil itu ya biar tenang. Ya, kalau gitu, ini ada bikisan, sudah saatnya kamu libur jumpa orang tua kamu. Tapi ingat, liburnya nggak lama. Ini uang dan ini buat renovasi rumah kamu. Kata kamu rumah kamu rusak atau apa segala macam. Nah, ini untuk bekal-bekal yang apa yang akan dibagikan ke saudara-saudara kamu. Wah, banyak banget ini ternyata. Lah, Pak, kok banyak banget, Pak? Dah, pakai aja. Saya menghargai orang yang jujur. Dan kamu adalah salah satunya. Tapi ingat, ya, jangan sakiti hati Ibu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak, terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Joko pun akhirnya pulang. Dan saat Joko pulang, Joko langsung membelikan apapun keinginan kakak-kakaknya Arum. Setelah Joko ini merenovasi rumahnya Joko, orang tua Joko aja kaget. Kamu kerja apa, Le? Saya kerja seperti ini, Bu, seperti ini, doain saja. Oh ya, Bu, tanah yang di sebelah itu kan punya saudara kita ya, Bu. Itu nanti kalau dibagi, kita ini dapat nggak sih, Bu? Jangan berharap waris, Le. Kalau bisa dibayar aja. Biar kita ini nggak dapat gunjingan, Ibu nggak suka oleh yang namanya di situ berebut waris. Oh ya udah Bu, tanyain harganya Bu. Wah, Joko pun langsung membayar tanah tersebut. Gampang sekali. Oh, disuruh DP dulu. Oke. Nah, Joko punya tabungan banyak, setahun sudah ia kerja di situ. Uang nggak kemana-mana. Keluarga Arum pun juga seneng. Keluarganya Arum mengatakan, jika
segera lekas menikah dengan Arum. Arum juga ngomong kok, kamu sekarang kalau ditelepon susah ini. Udah, jangan bicara kayak gitu. Yang penting aku membuktikan. Oke, balik lagi lah Joko ke Jakarta. Dan berapa bulan sekali Joko mentransfer ketika Arum ini mengatakan, aku lagi butuh kayak gini, nanti kan kita hidupnya seperti ini. Jadi dari sekarang kita persiapkan, ditransfer. Arum lagi nggak mood, kenapa, ditanyain Joko, kakakku lagi butuh kayak gini, ditransfer. Apapun, kebutuhan keluarga Arum, kebutuhan keluarga Joko, semua terpenuhi. Hingga pada akhirnya, ini sudah 2 tahun berjalan, rumah Joko akhirnya berdiri udah. Tanah tadi yang waris dibeli Joko. Hebat Joko, tak hanya itu. Bahkan Pak Andre mengatakan, Joko, kamu suka mobil itu nggak? Ya suka apa? Mobil itu bapak udah nggak pakai lagi. Kamu tahu sendiri toh, mobil bapak berapa banyaknya. Kalau nggak kerawat, toh siapa tahu keluarga kamu ada yang butuh. Bisa juga toh, di kampung disewa-sewain, ambil aja. Pak, tapi itu kan mobil pak, nggak apa-apa. Pak, itu di kampung saya, ini masih mewah mobil itu pak. Nggak apa-apa, bapak kalau senang orang, ya kayak gitu, dipenuhi. Dan ini semua berkat ibu. Ibu udah ngomong ke bapak. Dan ya monggo silakan. Nah akhirnya Joko pun membawa mobil tersebut, dibawa ke rumah, geger lagi di kampung. Dikasih waktu berapa hari di rumah, ya kan? Mobil tersebut ini dimanfaatkan keluarganya Arum. Gitu, karena keluarga Joko ini kami bingung nanti servis-servisnya atau apa segala macam. Nah Arum ini punya kakak ipar. Dia tahu mengenai mobil, ya udah dikasihkan di situ. Wah, bayangin, belum jadi suami, Joko sudah mencukupi segala kebutuhan di tempatnya Arum, di rumahnya Arum. Keluarga Arum langsung benar-benar menghormati Joko. Berjalannya waktu, Pak Andre sering sakit-sakitan. Yang menjadikan Pak Andre ini sering keluar masuk rumah sakit. Ini kenapa pada akhirnya Joko hanya bisa mengantar istrinya Pak Andre, yaitu Bu Ida. Ngantar kemana, kebutuhannya kemana, seperti itu. Akan tetapi, Bu Ida ini tidak seperti Pak Andre. Jadi setiap pulang nganter, ya, Bu Ida langsung kayak marah-marahin Joko. Kamu gimana sih kalau nyupir? Tahu nggak sih kayak gini-gini? Ibu amatin kayaknya kamu ini menyimpan sesuatu deh. Pak Andre dengar, udah. Jangan berantem. Bapak lagi baru pulang lu dari rumah sakit. Iya Pak, ibu ini nggak suka. Joko itu kalau nyupir kayak gitu Pak. Suka-suka hati dia berapa kali loh. Ibu ini mau nabrak inilah, nabrak ini, nabrak itu. Joko, tolong Joko. Apapun kebutuhan kamu, Bapak udah nyukupi loh. Ibu juga udah ngasih kamu terus-menerus. Kasihan ibu, sekarang usaha Bapak ini ibu loh yang ngelola. Iya Pak. Maafin saya. Bu, maafin saya Bu. Lain kali jangan kayak gitu ya. Akan tetapi, entah Joko kalut atau apa, Joko sering sekali ini mengancam nyawa. Jadi kalau pas pulang, isinya berantem terus-menerus dengan Bu Ida. Bahkan ketika anak-anaknya dari luar negeri pulang, ini sampai ngomong, Ibu lapor kayak gini, bener nggak? Kamu kayak gini. Awas ya, kamu kalau bawanya semrawut kayak gini. Mending kita ganti kamu. Oh, jangan mas, tolong mas, jangan. Joko sering bermasalah. Entah ini teledor, entah itu apa, Joko ini kayak nggak fokus ketika membawa Bu Ida. Karena apa? Bu Ida sekarang ini sudah yang menggantikan Pak Andre. Mengelola beberapa perusahaannya Pak Andre. Singkat cerita, 3 tahun sudah. Joko ini merasa seperti tertekan. Sedangkan keluarganya Arum ini mengatakan, udah cukup ini uangnya kok, kapan kamu mau nikahin? Kapan kamu mau nikahin Arum? Arum juga ngomong, iya kapan? Ini udah 3 tahun loh. Kamu bilang lah sama bos kamu apa perlu? Kakakku yang bilang. Jangan Arum, tenang. Joko bingung. Karena memang Joko ini di situ ya, ini tidak diperbolehkan punya pacar. Joko mau jujur. Ini kebingungan. Akhirnya Joko ini tanya sama salah satu karyawan yang ada di situ. Ngobrol. Joko mendapatkan kabar. Jadi karyawan di situ minimal ini 5 tahun. Setelah 5 tahun baru selesai. Silahkan mau kemana. Akan tapi Joko ini sudah 3 tahun di situ. Bagi Joko sudah cukup. Joko punya tabungan banyak. Uang nggak pernah kekurangan. Apalagi Bu Ida. Kalau ngasih ini sesuka hati dia. Kamu pengen apa, tapi tolong yang bener. Ini kalau ngomong seperti itu di depan suaminya. Hingga pada akhirnya, tengah malam, Joko berpikir, wah kayaknya aku harus cabut ini. Aku udah 3 tahun ini di sini. Berat ini, aku harus cabut. Joko pun kabur dari tempatnya Pak Andre. Padahal saat itu Pak Andre ini masih sakit-sakitan. Joko langsung menuju ke stasiun. Joko membeli tiket, pesan tiket yang arahnya ke kampungnya Joko.
Singkat cerita, sesampainya di rumahnya Joko mengatakan kepada ibu dan bapak untuk segera bersiap-siap melamar Arum. Barulah keluarga Joko datang ke tempatnya Arum, disambut. Nah, di sini yang menjadi wali kan berarti kakak-kakaknya Arum. Karena Arum sendiri dan kakak-kakaknya ini sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya mereka pun mengadakan acara pernikahan. Dan pernikahan itu benar-benar di luar prediksi. Pernikahannya gimana? Pernikahannya justru malah biasa saja. Kok aneh? Semua ada, uang ada. Nah, mungkin karena Joko ini kan tahu aku udah nggak di sana lagi. Ya, sewajarnya aja pernikahan. Banyak warga-warga yang ngerasa kayak kecewa. Ini nanti kalau pas Joko pulang pasti ada dangdutan, ada ini meriah nih. Ternyata tidak. Biasa saja, akan tetapi bagi kakak-kakaknya Arum, ya wajar. Berarti Joko dewasa memikirkan untuk di hari ke depan setelah menikah. Gitu kan? Apalagi Joko sudah punya rumah sendiri. Tidak jauh dari rumahnya Joko. Memang selisih berapa kebun, baru disitulah Joko membangun rumah. Joko akhirnya mengajak Arum untuk tinggal bersama di rumah barunya Joko. Itu tanah waris tapi Joko malah membeli. Wah, keren banget toh. Harusnya Joko memiliki beberapa bagian, ini dibeli Joko semua. Karena bagi Joko, wah ini aku harus nurut ibu. Jangan sampai di kemudian hari jadi masalah atau apa segala macam. Wah, tak beli aja udah. Hiduplah Arum dan Joko di rumah tersebut. Seminggu sudah Joko menempati rumah itu. Istrinya ini kan tanya, Mas, kamu gak lanjut lagi berangkat ke sana atau apa? Kok aku malah aneh lihat kamu? Kamu malah ganti nomor udah dari lama. Pas pertama kali kamu di sini kamu malah ganti nomor. Apa ada urusan sama yang di sana? Enggak kok. Enggak, aku pengen ganti nomor aja pas pertama di sini. Makanya aku bingung, kenapa kamu ganti nomor? Terus majikan, oh ya aku udah ngasih tahu, udah kamu tenang aja. Terus kamu mau kerja apa coba? Ini udah seminggu loh kamu di rumah. Dan biasanya ya Mas, kalau orang kampung kerja di sana dipercaya sama bos atau apa, pasti bosnya itu kondangan Mas. Kalau pas orang itu ada hajatan, kok keluarga yang ada di sana nggak ada yang datang ke sini Mas? Udah, mereka ini kan orang-orang sibuk. Ya wes, Mas Joko juga ngomong sama mereka kok. Kalau Mas Joko ya juga pengen nyari kerjaan di kampung. Bukannya kamu pengen Mas Joko ini hidup di kampung? Ya udahlah. Tapi kamu nggak ada masalah kan Mas? Iya nggak ada. Beneran? Ternyata pertanyaan tersebut ini juga dipertanyakan oleh kakak-kakaknya Arum. Pada saat Arum ini main ke tempat kakak-kakaknya gitu, ke rumah Arum gitu, semua bertanya, Joko kok belum berangkat? Udah mau 2 minggu loh ini. Kamu liburnya kok panjang banget? Biasanya orang menikah atau apa segala macam ya minimal seminggu lah. Itu udah kompromi sama bosnya. Ini kok kamu nggak kerja atau apa? Enggak Mas, justru saya lagi memang bener-bener di rumah Mas, belum kepikiran. Nanti saya juga dikabarin lagi kok Mas. Beneran kamu? Nggak ada masalah dengan sana? Nggak ada Mas. Memang di sini Joko juga kebingungan. Aku harus menjawab apa lah? Sebenarnya ada apa ini? Kok disuruh kerja lagi nggak mau? Bahkan Joko justru malah dia ini membuat lamaran baru. Ini yang membuat istri tanya kan? Lah, kok kamu bikin lamaran lagi Mas? Kamu mau kerja di mana? Mas, ini sama saja kacang lupakan kulit. Tanpa bosmu, kamu nggak bisa loh Mas menikahi aku, membahagiakan orang tuamu, membahagiakan keluargaku. Aneh aja Mas. Kamu malah meninggalkan ini semua. Kamu mau pindah kerja? Enggak. Iya aku pengen kerja yang lain aja. Ya, dan aku pengen deket dengan kamu. Cerita yang dikirimkan ke saya, intinya di sini Joko ini bener-bener nggak mau menyakiti siapapun. Dia ini mengarang cerita yang bener-bener agar bisa dilogis gitu sama orang yang terdekatnya Joko. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba ini ada telepon, nomor baru, tengah malam. Joko ini ngangkat karena apa? Ini ada kayak gini, ada kata-kata gini. Kalau nggak diangkat, kami yang akan ke rumah kamu. Joko takut kan, ini siapa sebenarnya? Jangan sampai handphone saya kebuka sama istri. Diangkatlah sama Joko. Ternyata siapa yang telepon? Yang telepon adalah Pak Andre. Joko ngangkat teleponnya di depan rumah. Istrinya ini di kamar. Joko ngangkat telepon. Iya Pak. Ah, ini Pak Andre? Iya Pak. Iya Pak. Nanti kita ketemu Pak. Joko membalikan badan, ternyata istrinya Joko sudah ada di belakang Joko. Iya kan Mas, kamu bermasalah dengan orang yang sudah
menolong kamu. Kamu sudah kerja di sana, dikasih enak segala macam. Kamu ada masalah kan? Udah. Jangan pikiran yang macam-macam. Intinya, aku disuruh ketemu saja di salah satu kota yang tidak jauh dari kota kita. Kamu tenang aja. Kamu nggak ada yang disembunyiin dari aku kan, Mas? Nggak ada. Udah, kamu tenang aja. Joko pun akhirnya paginya ini langsung meluncur ke sebuah kota. Gitu, sebuah kota yang sudah dijanjikan Pak Andre. Ada apa ini? Ketemulah di salah satu rumah makan. Pak Andre di situ sendirian. Joko juga bingung. Bapak kesini sama siapa ya? Mobilnya Bapak nggak ada. Banyak mobil di depan rumah makan, akan tetapi satu pun nggak ada yang Joko kenali. Bapak naik mobil mana? Apa Bapak ini naik sepatu roda gitu kan? Canda. Pada saat itu, Joko pun akhirnya langsung sujud di kaki Pak Andre. Maafin saya Pak. Udah. Pak, duduk. Justru berkat kamu, saya ini nggak meninggal. Saya ini nggak jadi mampus sia-sia. Kok Pak Andre ngomong seperti itu? Ada apa ini? Pertanyaan cuma satu. Kamu ini pinter bersandiwara atau kamu ini memang tulus menjaga saya? Pak, maafkan saya Pak. Saya ini bingung Pak. Tak lama kemudian, ada dua orang polisi. Dua orang polisi tadi langsung mengatakan, kami dari anggota Mas. Kita kenapa ngajak sampean ngobrol-ngobrol di sini biar lebih luwes. Jangan sampai Masnya ini kita ajak obrol di tempat ruangan lain, karena nggak asik. Saya pengen tahu apa yang disembunyikan Masnya. Apakah Mas terlibat dalam rencana pembunuhan Pak Andre? Joko bingung, Pak. Saya harus mengetahui. Nah, makanya karena kami juga bingung. Tanpa Masnya, Pak Andre ini bisa saja nggak selamat. Tapi karena Masnya ini meninggalkan sesuatu sebelum kabur, maka dari itu kami ini patut dong mendapatkan informasi dari Masnya. Karena ada beberapa target yang belum tertangkap. Maksudnya apa Pak ini Pak? Nah, kami ingin tahu alasan sampean kabur dan ada apa, ceritakan kepada Pak Andre. Kami pengen tahu semuanya. Wah, Joko bingung. Ada apa ini? Pada saat saya cerita tadi, ini kan Joko hanya kabur aja gitu kan. Ternyata ada sesuatu hal yang terjadi. Kejadian apa itu? Kita tarik mundur ceritanya, kita flashback. Sebenarnya apa yang terjadi pada Joko? Jadi, pada saat Joko pertama kali kerja di tempatnya Pak Andre, berjalannya waktu Joko tahu. Oh, Pak Andre dan Bu Ida, mereka ini sebenarnya tidak punya anak. Kedua anaknya ini sebenarnya, ini anak angkat yang disekolahkan di luar negeri. Masih bau-bau saudara nih. Joko berusaha agar dia ini tidak terlihat kalau dia ini punya pacar di kampung. Berusaha semaksimal mungkin profesional. Karena peraturan ini ternyata yang membuat justru malah Bu Ida, siapapun yang punya pacar atau istri tidak akan diterima. Jadi nyarinya yang jomblo, yang benar-benar masih berjuang tanpa tekanan, kecuali tekanan keluarga. Karena Joko di sini butuh kerjaan dan Joko ini butuh diakui di keluarganya Arum, terpaksa Joko berbohong. Makanya di situ akhirnya lancar. Ternyata Bu Ida ini selalu kesepian walaupun harta berlimpah. Maaf ya, ini rudalnya Pak Andre. Maaf. Ini memang gak secadas zaman Pak Andre masih muda. Pantas saja saat itu Joko sempat yang namanya curiga. Kok Bu Ida lebih muda ya? Jaraknya kok agak jauhan sama Pak Andre. Disitulah ada kejanggalan. Joko dipaksa menuruti nepsong Bu Ida gitu. Joko ini disuruh Bu Ida harus nurutin aku. Aku mau kamu melayani apa yang aku mau. Ya kan, Joko dipaksa. Ternyata pada saat itu Bu Ida pun mengancam. Awas kamu, kalau tidak nurutin tak pecat. Dan kamu pengen tahu? Semua yang aku berikan ke kamu, aku bilangnya ke suami kan beda. Iya sih Bu, saya kadang bingung Bu. Ibu kenapa hanya mengatakan hal itu saja, sedangkan ibu ini ngasihnya ini berlebihan. Nah itu makanya, jangan lawan saya, ikuti arahan saya. Ternyata emang bener, Joko dipaksa melayani nepsongnya Bu Ida. Bahkan ini sampai berkali-kali Joko sendiri, ya kan, sesuai dengan judul di sini, parahnya dipaksa minum sesuatu. Minum sesuatu.
Di situ Joko ngerasain, ya ampun kok seperti ini. Setiap minum yang dikasihkan oleh Bu Ida, ini dinamit Joko. Tiba-tiba, wah, langsung daya dobraknya ini langsung, loh, kok kayak gini nih, gitu Mas Kori, ya kan? Kok langsung menyala nih, gitu. Jadi kayak dipaksain, ayo minum, kamu ayo minum. Bu, udah Bu, kemarin sampai dengkul popol Bu. Dipaksa. Terus menerus seperti itu dipaksa. Akan tetapi Bu Ida langsung mencukupi segala kemauan Joko. Joko juga bingung. Aduh, aku bingung, serba bingung. Pinter lagi Bu Ida. Agar Joko ini tidak terlihat bersalah di situ, seolah-olah nih Joko selalu tidak pas di mata Bu Ida. Jadi biar suaminya ini ngerti, Pak Andre ini biar tahu nih, Pak, Joko ini ya Pak, kalau bawa ibu ini bener-bener kok dia ini kurang ajar ya Pak. Suka ngalamun, suka apa, nyawa ibu ini mau bener-bener jadi taruhan, mau nabrak inilah itulah segala macam. Ini menutupi agar Pak Andre tidak curiga. Jadi seolah-olah agar Pak Andre ini mempunyai rasa, aduh, istriku malah nggak betah yo. Padahal istrinya ini lebih betah. Gitu, tapi seolah-olah dibuat seperti itu. Seolah-olah Bu Ida ini benci banget sama si Joko. Padahal, oh, gembredak gitu kan ya. Nah, disinilah Pak Joko nggak tahu apa-apa. Berjalannya waktu, ini Bu Ida tahu, ini kalau perusahaan ini masih ada suami saya nggak bisa menguasai semua. Berarti saya harus melenyapkan suami saya. Dan anak-anak angkat saya nggak bakal ngerestuin nanti kalau saya ini nikah lagi atau apa. Dan saya pengen menguasai harta ini semua. Sering sekali yang namanya Bu Ida ini jalan, Pak, aku mau kesini dulu ya, aku ngurus kerjaan sama Joko. Pak, tapi tolong dong bilangin Joko biar hati-hati bawa aku. Joko, tolong hati-hati bawa ibu. Hingga pada akhirnya Joko ini kebingungan ketika Joko ini udah ditekan. Kapan mau nikahin, kapan? Nah, sementara di rumah seperti ini, di tempat bosnya seperti ini, wah, kepala mau meleduk. Daripada ketahuan dan Joko ini nggak tega terhadap Pak Andre, Joko membuat surat. Pamit Bu ya, pamit. Ah, nggak jadilah. Nulis nggak jadi, nulis nggak jadi, nulis nggak jadi. Terjadilah sesuatu hal yang ini di luar nalar Joko. Rencana jahat dari Bu Ida. Tengah malam Joko mendengar. Jadi pada saat itu, ini Joko pergi ke hotel. Gitu. Jadi kejadiannya di hotel malah. Pamitnya sama Pak Andre ngurus kerjaan di luar kota. Pada saat di hotel, Joko ini yang sudah tertidur, lemas lah. Orang harus beronde-ronde, ya kan? Dan jadi di situ pada saat Joko letih, lemas gitu, lunglai, Joko melihat jika Bu Ida menerima telepon, ngobrol-ngobrol, ya udah kamu kesini aja, kalian langsung kesini, ya. Siapa lagi yang datang? Ingat ya, apapun yang kalian butuhkan kan ibu udah selalu ngasih, ngerti kan, paham kan? Jangan sampai ya kalian malah yang ibu musnahin. Wah, Joko mudeng nih. Wah, ternyata nggak cuma aku nih. Joko ini sempat curiga sebenarnya. Di sini soalnya nggak di bagian ini nggak diceritakan. Jangan-jangan anak-anak yang di luar negeri itu, ya, wah nggak ngerti. Gitu aja sih, sebenarnya seperti itu. Nah, pada saat itu ternyata memang benar ada tamu misterius datang ke salah satu hotel yang di mana Bu Ida dan Joko ada di situ. Mereka bertemu ngobrol, Joko nguping. Ternyata Bu Ida ini menyuruh dua orang misterius tadi yang masih muda-muda untuk melenyapkan Pak Andre. Ya ampun, kok kayak gini nih Bu Ida? Bener-bener ingin melenyapkan Pak Andre. Disitulah Joko bingung. Singkat cerita, setelah Joko mengetahuinya, akhirnya Joko ini pura-pura untuk tetap tertidur. Kedua orang itu tiba-tiba pergi. Setelah pergi, barulah Bu Ida ini ngomong sama Joko. Bangun Joko, ayo kita pulang. Udah saatnya kita pulang. Seperti biasa ya sandiwara. Nanti Ibu pura-pura aja gak suka kalau kamu bawa mobil, ngebut atau apa ya. Iya Bu. Dan tak hanya itu, Joko sempet kok ditawari. Joko, misalnya nih, kalau Bapak udah gak ada, kamu mau gak jadi suaminya Ibu? Joko langsung mengatakan, Bu, bahasanya yang lain aja dulu ya Bu. Emang kamu gak cinta sama Ibu? Iya suka kok Bu, Ibu ini baik. Ibu ini bener-bener di mata Joko ini gak ada tandingan atau apa segala macam. Padahal Joko di situ, ini otaknya, ya ampun ini orang kok kayak gini banget ya.
ini belum jadi istri aja saya disiksa nih. Harus gali sumur sampai berkali-kali. Wah, ini bahaya juga nanti kalau saya jadi suaminya. Wah, nggak gali sumur malah gali jurang. Mas Korik, ya kan? Bahaya ini. Joko akhirnya nyari momen nih. Dan benar, ketika hari di mana mendekati eksekusi Pak Andre, Joko akhirnya berniat kembali membuat surat. Gitu, di situ dituliskan, Pak, ada rencana jahat dari istri Bapak bla 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 seperti ini. Alangkah baiknya diselidiki, Pak. Joko pamit. Joko nggak berani jujur juga di situ. Kalau Joko jujur di situ, wah, berantakan juga Joko. Karena kan Joko jaga di mana Pak Andre ini biar nggak kepikiran, tapi ini harus disampaikan. Ya udah, cukup segitu aja. Jangan sampai aku nulis yang macem-macem nih. Nanti malah Pak Andre jatuh sakit, mati gara-gara aku nih, gara-gara surat ini, ya kan? Joko menyelipkan surat kecil itu di baju yang sudah disetrika sama asisten rumah tangga, yang dimana nanti bakal dipakai sama Pak Andre. Joko tahu, wah, Pak Andre suka baju ini. Tak selipin, tak buat kecil, tak selipkan. Mudah-mudahan kebaca. Harapan Joko hanya itu, agar Pak Andre ini selamat. Malam itu juga Joko baru cabut dari rumah itu, pergi dari rumah itu. Dan flashback pun selesai. Pak Andre ini diceritain Joko, Pak Andre bengong dan menangis. Pak, makanya Pak, saya ini bersalah Pak, saya nggak ngerti, saya nggak tahu menau Pak, saya benar-benar, saya salah Pak, saya salah. Mohon maaf terus menerus. Tapi bagi Pak Andre justru malah mengucapkan terima kasih. Saya terima kasih sama kamu. Saya pikir kamu ini ikut terlibat dalam ini. Ada salah satu yang belum tertangkap. Jadi otaknya ada di dia. Ada orang yang memang ini ingin menjatuhkan saya. Dan dia belum ketemu. Kamu gak usah mikirin hal itu. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Tanpa surat kecil itu dari kamu, saya gak tahu saya harus berbuat apa. Makanya saya langsung lapor polisi. Pak, tapi tolong Pak, jangan beritahu istri saya Pak. Dan saya ini sebenarnya udah menikah. Saya ini sebenarnya membohongi Bapak seperti ini bla 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 bla. Saya tahu, saya sudah tahu semuanya. Sangat gampang saya ini mencari tahu. Awalnya saya tidak pernah curiga terhadap kamu. Tapi setelah kejadian itu, saya langsung mengerahkan sahabat-sahabat saya untuk mengurus kasus ini. Ternyata Pak Andre ini akhirnya tahu kalau si Joko ini juga udah menikah gitu. Tahu. Akan tetapi Pak Andre di sini mengucapkan terima kasih. Bayangkan jika tidak ada surat kecil itu dari Joko, mungkin Pak Andre sudah tiada. Disitulah Pak Andre memohon kepada penyidik dan segala macam yang membantu kasus itu untuk melepaskan Joko. Joko pun akhirnya aman dari kasus itu. Justru malah Bu Ida dan beberapa orang yang disuruh Bu Ida ini sudah tertangkap. Biang keroknya ini ada yang ngompor-ngomporin dari awal, nyusun strateginya seperti ini. Ini sebenarnya ada, cuma belum tertangkap. Nah, itu bukan urusan Joko. Akan tapi di sini Pak Andre memaafkan semuanya, walaupun itu pahit. Gimana nggak pahit coba? Sopir saya kok berani-beraninya nempur di resmil istri saya, gitu kan? Bersyukurlah si Joko. Pulanglah si Joko. Dan sepanjang perjalanan Joko pulang, berharap istrinya tak pernah tahu apa sebenarnya yang sudah dilakukan Joko. Karena apa? Di sini ada yang rame lagi nih. Saat Joko pulang ternyata di rumahnya Joko, yang dimana Joko tinggal di situ, ada istri dan kakak ipar. Begitu juga keluarga Joko, pada nungguin Joko pulang. Assalamualaikum, jegrek. Komplit. Waduh, ada apa ini? Pertama deg-degan. Diwakili bapaknya Joko. Duduk, Le. Apa yang kamu sembunyikan dari kami semua? Sebenarnya kamu kerja apa? Di logis, orang bekerja 3 tahun nggak mungkin dapat seperti ini, Le. Kamu kerja apa? Arum? Cerita. Karena kami juga sebenarnya curiga akan pendapatan Joko yang di luar lumrah. Arum akhirnya ngomong, Mas, saya sudah jujur kenapa mereka ini ngumpul di sini. Mereka sayang sama kita. Mereka sangat sayang sama aku juga, Mas. Kamu pernah kan bermain dukun? Ya ampun Arum, kenapa kamu ngomong kayak seperti itu? Ingat,
pada saat kamu dulu ingin melumpuhkan keluarga-keluargaku, kamu pun jujur sama aku. Itu yang menjadikan kita bertengkar. Jangan-jangan apa yang kamu dapatkan semua ini itu hasil pesugihan. Karena hayal aja mas, kamu udah gak mau bekerja lagi. Dan ketika aku telepon orang-orang yang ada di dekat kamu, yang pernah kamu kenalkan, kamu lupa itu. Kamu sudah tidak berada di bengkel. Dan semuanya ini, kita bertanya-tanya, kamu ini kerja apa? Disitulah Joko bersujud-sujud bahwa dia tidak melakukan pesugihan. Joko akhirnya bercerita jika ada sebuah masalah. Joko kurang pas untuk keluarganya Pak Andri. Bahwa Joko ini termasuk supir yang ugal-ugalan. Padahal mereka ini udah baik segala macam. Joko mengatakan seperti itu. Akan tetapi tidak menceritakan kronologi bla bla blanya dengan Bu Ida. Ini semua Joko tutupin agar semua baik-baik saja. Bahkan Joko siap mendatangkan siapapun yang mengajak Joko tentang kedukun bla bla bla. Joko siap. Karena Joko tidak melakukan hal itu. Sedikitpun Joko tidak menyentuh kedukun. Nah, barulah setelah mendengar keterangan dari Joko, dan Joko juga mengatakan, ini rumah tangga saya harap kalian jangan ikut campur. Saya akan bertanggung jawab atas apapun kehidupan istri saya dan anak-anak saya nanti. Sudahlah, yang jelas saya sudah berusaha membuktikan apa yang kalian inginkan. Disitulah patah. Mereka ini hanya ingin tahu saja, kok dengan waktu 3 tahun kamu sudah, harusnya ini gaji pemerintah nih, gitu. Kok kamu bisa seperti ini, padahal kamu hanya seorang tukang bengkel. Karena kan laporannya tukang bengkel. Tukang bengkel, ngerangkap supir untuk bosnya, taunya juga masih bos dari bengkel tersebut. Nggak tahu bla bla blanya. Hingga pada akhirnya semua pun berdamai dan akhirnya pulang. Joko lega. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kemudian hari nggak kebongkar atau apalah segala macam. Joko langsung mengganti nomor. Udah, bubar kabeh. Mas, ini ada cerita. Tolong disamarin, tapi untuk kota nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan luas ya mas. Si pengirim cerita ngomong seperti itu. Saya punya rahasia dan sampai sekarang istri saya nggak tahu. Dan ini semua sudah saya samarkan, aman untuk dibawakan. Saya tertarik aja di Yoska, ternyata ada cerita yang kadang-kadang saya susah nebak. Nah ini yang ada di hati saya, tak ceritain. Mudah-mudahan bisa diceritakan kembali di channel Yoska Official gitu. Ini dari Mas Joko gitu. Sudah disamarkan semua di sini. Intinya di sini keren sekali, Mas Joko bisa untuk menutupi semuanya agar mendapatkan cintanya. Akan tetapi di sisi lain senam jantung terus, bro. Dik 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 dik. Sempet Mas Joko ini mengatakan, wah nanti kalau nanti Bu Ida di kemudian hari ketemu gimana? Alah bodoh amat. Nah di sini jadi pengirim cerita ngasih semangat diri sendiri gitu. Saya kayak gini mas keputusannya, dan nggak ada lain. Yang penting saya fokusnya anak istri. Insya Allah bisa ditimbang kok mas. Walaupun saya jahat sama istri saya, tapi ini untuk kebutuhan semuanya kok. Bahkan saya nggak pernah membahagiakan diri saya sendiri mas. Saya sampai bingung. Nah cerita ini berhasil dikirimkan ke sini. Dan mohon maaf kalau cerita itu lama sekali nggak dibacakan. Karena memang berantakan sekali ya mas urutannya. Jadi saya mohon maaf. Jadi ketika kemarin diulang lagi dengan pengiriman video. Jadi asik juga nih buat teman-teman yang kebingungan untuk nulis atau apa. Ini juga nanti untuk konsep barunya Yoska Official. Sediakan kamera di depan kalian, tapi bentuknya kameranya yang landscape ya mas. Landscape itu yang tidur ya. Jangan yang berdiri gitu, jangan yang selfie. Jadi kameranya ini tiduran. Jadi contoh mas, jadi satu misal kayak gini nih. Nah kayak gini nih. Selfie boleh gitu kan. Ditaruh di mana, kalian cerita pengalaman hidup kalian. Salah pun tidak apa-apa. Jangan takut untuk salah atau apa, nggak apa-apa. Cerita aja sesuai kehidupan kalian. Kalau mau mas, nggak apa-apa mas, video saya ditayangin. Ya nanti akan saya munculkan video kakak-kakaknya semua yang udah ngirim cerita. Karena apa? Ketika tulisan, ini benar-benar sulit ya kadang-kadang untuk dipahami. Ini gimana ya? Ini urutannya gimana ya? Kami bingung dan ini banyak sekali yang masuk. Dan pada akhirnya sering sekali terjadi kayak, mas, saya tak ngurusi belanjaan dulu atau apa. Nah ini udah patah nih, udah di tengah-tengah udah diapalin, ternyata ngirim yang selanjutnya, wah masih lama. Ya, saya takutnya akhirnya malah nggak kebawa ini tuh. Nah, buat teman-teman yang pengen ngirim format video, ini bagus juga nih. Jadi saya bisa menayangkan video kalian, ungkapan kalian, pengen ngomong sama siapa juga bisa. Terwakilkan di Yoska Official New yang baru ini. Oke, teman-teman yang malam ini bertugas gitu ya. Ada Mas Kori, Mas Alif, ada Mbak Nanda,
Ada Mas Faisal, ada Mas Rizal, ada Mas Dede, ada Mas Didi, semua yang ngumpul di sini. Kebetulan pas banget malam ini ngumpul. Mereka ini bengong mendengarkan cerita ini. Ke bawah ya. Saya sama ke bawah. Yoska. Terima kasih juga buat Mas Suki yang kadang-kadang berangkat pagi. Wah Mas, ini harus diupload nih Mas nih. Gitu. Terima kasih. Tanpa kalian-kalian semua di samping saya, kita nggak berhasil melewati badai-badai kemarin bor, ya kan? Dan kita bisa melewatinya gitu. Mudah-mudahan Yoska Official yang new ini lebih baik lagi dan tidak ada halangan ya semuanya. Amin. Ya, nah buat teman-teman di rumah, saya udah bilang tadi bisa pakai video ataupun ketikan. Tapi alangkah baiknya coba ya dengan video, mungkin saya akan lebih enak kali liatin dulu ceritanya. Jadi saya paham mimik kakak-kakakku semua pengirim cerita, ya kan? Oh kalau pas itu sedih nih, jadi tahu gitu ya. Nanti persetujuan juga mau ditayangin atau enggak gitu, kasih tahu. Nah, seperti itu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 08587043336, tiganya 4 kali. Saya ulang 08587043336, tiganya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumbuk dengan WhatsApp lain. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhin dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoska!